As-shadaqatu tasaddu sab'ina ba'ban minasuk. Bahwa orang-orang yang bersedekah itu sedekahnya mampu mencegahnya dari 70 keburukan. 70 keburukan itu salah satu tafsirannya adalah penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Catur Priambodo MKes, Kepala Unit Kedokteran Islam FK Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sahabat Sedamada yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diperkenankan untuk mencicipi bulan suci Ramadan. Betapa kemudian Ramadan itu menjadi sarana untuk penggemblengan diri kita, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih hebat, dan untuk menjadi lebih bertakwa. Karena tujuan akhir dari puasa kita itu adalah bertakwa. Nah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita diminta untuk memperbanyak sedekah. Dan ternyata, sahabat Sedamada yang dirahmati Allah, sedekah itu dampaknya luar biasa buat kesehatan. Kami yang di Unit Kedokteran Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya membahas betul tentang bagaimana korelasi antara syariat Islam yang dianjurkan itu dengan tataran kedokterannya. Jadi kami biasa menyebutnya ada tataran medis, ada tataran teologis. Ternyata sedekah itu luar biasa. Di surat Al-Asr ayat 9 dan di Adz-Dzaghabun ayat 16, yang kebetulan satu ayat ini bunyinya sama, berada di dua surat yang berbeda. Wa may yukassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang dihindarkan Allah dari sifat kikir, artinya orang yang tidak kikir, orang yang ahli sedekah, itu digolongkan menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Nah, keberuntungannya dalam bentuk apa? Ternyata orang-orang yang bersedekah itu dijelaskan di hadis-hadisnya, cukup banyak hadis-hadisnya, tapi satu yang mungkin bisa kita jadikan pedoman yang kaitannya dengan kesehatan itu adalah as-shadaqatu tasaddu sab'ina ba'ban minasuk. Bahwa orang-orang yang bersedekah itu sedekahnya mampu mencegahnya dari 70 keburukan. 70 keburukan itu salah satu tafsirannya adalah penyakit. Jadi kalau dalam tataran ayat dan hadis itu kita sambung, orang yang ahli sedekah itu masuk menjadi bagian dari orang yang beruntung. Keberuntungnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk dicegah dari berbagai macam penyakit. Lalu apakah hanya mencegah penyakit saja? Oh tidak. Sedekah itu ternyata juga mampu menyembuhkan penyakit. Ada hadis lain menyebut bahwa ada hadis lain yang kemudian menyebut kaitan dengan bagaimana sedekah itu mampu menyembuhkan penyakit. Sahabat Sedamada yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang menjadi kunci bahwa sedekah itu mampu menyembuhkan penyakit. Dzau mardakum bis-shadaqah. Belilah atau obatilah penyakit itu dengan sedekah. Nah, di dunia kedokteran Islam, ketika ada sebuah statement, misalkan sedekah itu menyehatkan, maka harus ada bukti otentiknya. Harus dilandasi oleh penelitian. Dalam bahasa kerennya harus ada evidence base-nya. Dan itu berlaku general, berlaku untuk semua orang. Artinya, ketika seseorang itu bersedekah akan mendapatkan dampak dari sedekah itu sama semua. Ketika pintu masuknya harus sama-sama ikhlas lillahi ta'ala itu. Lalu apa bukti otentiknya bahwa sedekah itu mampu menyehatkan? Sahabat Sedamada yang dirahmati Allah, nanti coba dilihat. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Jorge Moll dari California University yang meneliti tentang bagaimana hubungan antara sedekah itu dengan kesehatan. Ternyata korelasinya luar biasa. Sedekah itu mampu mencegah penyakit, sedekah itu mampu mengobati penyakit. Persis seperti apa yang disebutkan di ayat dan hadis-hadis sahih tadi itu. Bagaimana mekanismenya? Sahabat Sedamada yang dirahmati Allah, ternyata mekanismenya ketika seseorang itu bersedekah, ada rasa bahagia di dalam dirinya. Ada rasa memberi manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Ada rasa kemudian itu menjadikan dia sebagai bagian dari orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Dan pada perjalanannya, rasa bahagia itu memunculkan berbagai macam hormon.
Hormon-hormon yang muncul ketika seseorang bersedekah secara ikhlas lillahi ta'ala itu adalah nanti ada keluar hormon endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin yang diproduksi oleh masing-masing bagian tubuh kita, kemudian masuk ke aliran darah dan dampaknya luar biasa. Hormon endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin ketika bekerja bersama-sama, dampak yang kemudian muncul adalah mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Maka dengan sistem imunitas tubuh kita itulah nantinya semua penyakit yang ada di dalam tubuh kita yang akan masuk ke dalam tubuh kita akan segera dicegah. Jadi penyakit-penyakit itu tidak jadi masuk ke dalam tubuh kita. Loh, terus proses menyembuhkannya gimana? Ternyata sama ketika seseorang itu bersedekah ikhlas lillahi ta'ala, tubuh kita merilis yang namanya NK cell, natural killer cell. Sel yang dibentuk secara alami akibat sedekah itu tadi, dan sel itu nanti akan membunuh semua sel-sel yang menjadi penyebab timbulnya penyakit seseorang. Semua mikroorganisme yang menyebabkan sakitnya seseorang itu akan dibunuh dengan NK sel yang muncul ketika bersedekah secara ikhlas lillahi ta'ala. Jadi sahabat Sedamada yang dirahmati Allah, senyampang di bulan Ramadan ini perbanyaklah sedekah, bukan hanya mendapatkan manfaat berpahala dan seterusnya, tetapi juga ternyata bisa menyehatkan tubuh kita, bisa mencegah penyakit, bisa mengobati penyakit. Dengan satu syarat, sedekahnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.